ternyata itu yang menjadi penghalang terbesar dalam pelayanan pengembalaan saya. Barang siapa yang siap untuk membajak, menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kenapa kamu harus ragu? Kalau udah siap menoleh ke belakang itu tidak layak. Oke, halo Pastor Victor. Halo Esther. Nah, Pastor Victor, saya pribadi ini cukup nih sering banget scroll TikTok. Kayak kita tahu Pastor Victor di TikTok tuh viral. Wah, viral, betul. Dan tiba-tiba tuh muncul video khotbah Pastor Victor yang justru bikin saya tuh berhenti dan merenung ya. Karena banyak banget kan tentang anak muda ya kan. Tentang kehidupan seringnya. Kontennya tuh singkat tapi dalam banget. Gimana awalnya Pastor untuk memutuskan bagikan firman lewat format yang kayak gitu tuh? Boleh ceritain awal mulanya? Saya sih mulai di media sosial. Kan dimulai dari apa ya? Facebook 2012. Kemudian 2014 Instagram. Dan di TikTok itu 2020 sebelum pandemi. Oh ya, betul-betul. Lagi marak-maraknya ya karena pandemi jadi nggak bisa kemana-mana main TikTok. Betul. Bahkan waktu di TikTok itu saya sempat dapat apa ya, penghargaan gold itu dari TikTok. Wow. Karena saking aktifnya. Oh, karena upload terus setiap hari? Upload terus. Satu hari berapa kali? 2 kali upload video. Oh, 2 kali Satu hari upload 2 kali. Ya, kenapa bisa terjun ke sana? Karena ada 2 hal nih. Yang pertama, saya suka sesuatu yang baru. Dan pada saat 2012, tidak ada orang yang menyampaikan firman lewat media sosial. Jadi itu menurut saya adalah sesuatu yang baru. Yang kedua, saya kepengen orang-orang yang sedang sibuk di jalan atau di kantor atau dimanapun, mereka bisa dapat pesan firman Tuhan singkat lewat video 1 menit. Karena dulu kan kayaknya maksimal cuma 1 menit ya. Iya dulu benar. Kalau sekarang kan udah 10 menit lebih ya. Benar. Tapi waktu zaman dulu mah belum ada live. Pastor masuk live nggak? Belum ada live. Sampai saat ini? Itu kelemahan saya, belum pernah ikut live. Belum ikut live, tapi update selalu terus-terusan. Update selalu, tapi live tidak ikut. Karena awalnya kepo ya, apa tuh bahasa anak zaman sekarang tuh kepo, pengen tahu, bener. Oke. Pastor Victor kan cukup aktif nih dan di TikTok tadi udah disebutin, Instagram juga nggak nih Pastor? Instagram juga sama Facebook, jadi 3 itu. Oh, mirror itu videonya, itu sama, satu hal yang sama. Jadi bikin satu video, uploadnya di TikTok, di Instagram, di Facebook. Di Facebook, harusnya tuh kalau mau bagus kan langsung bikin misalnya 4 video, terus nanti dibuat misalnya video yang keempat, pasang dulu di TikTok, video yang pertama di mana. Tapi karena kadang nggak sempat, jadi akhirnya sekali bikin video ya langsung posting. Langsung aja ya, satu video langsung ke 3 platform. 3 platform gitu. Oke. Dan Pastor, apa sih yang buat Pastor tertarik? Selain tadi karena pengen tahu ya, apa sih yang membuat tertarik akhirnya turun langsung untuk menyampaikan pesan firman Tuhan lewat platform tersebut? Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa saya suka sesuatu yang baru. Nah, pada saat itu kan nggak ada yang menyampaikan firman lewat media sosial. Bahkan saya ingat banget sering di komenin hal yang negatif. Jadi zaman dulu itu tulisannya gini, oh ini pastor nggak punya gereja ya, sayang ya, kasihan dia gitu katanya. Oh jemaatnya ini para follower ya. Bahkan ada tulis gini, oh jadi persembahannya dari like ya, pokoknya macam-macam. Makanya waktu masuk ke pandemi tahun 2020, saya cukup diundang oleh radio-radio membahas hal itu. Jadi sebenarnya saya juga tidak terlalu tidak terlalu serius menanggapinya. Tapi ternyata radio-radio yang mengundang saya pada saat pandemi itu mengatakan bahwa mereka ngikutin tuh orang bilang seperti itu. Dan akhirnya pada saat pandemi kan semua orang ada di media sosial. Jadi ternyata dulu tuh memang sesuatu yang baru, dan itu yang membuat saya kepengen jangkau sesuatu yang baru itu. Kebanyakan yang dijangkau ini lebih ke anak-anak Tuhan aja, atau kan kadang suka ada pastor yang ke anak muda, lalu ke orang yang udah berkeluarga, itu punya apanya sendiri ya, punya golongannya sendiri. Pastor gimana tuh? Kalau awalnya terus terang saya tidak ada target awalnya. Jadi awalnya itu memang pengen menjangkau aja, menjadi berkat. Tapi makin kesini-sini jadi tahu memang keluarga yang lebih banyak diberkati dari apa yang saya sampaikan, dan para profesional. Jadi keluarga dan profesional. Tapi kalau awal-awal tidak ada target kepada siapapun. Sebenarnya. Tapi awalnya nggak ada target, terus akhirnya sekarang ada keluarga. Dengan sendirinya. Jadi bukan karena ngeliat engagement nih kayaknya lebih banyak keluarga. Bukan. Dengan sendirinya.
Kalau orang ketemu saya, pasti ngomongnya tentang Pastor, saya diberkati nih keluarga saya dari apa yang disampaikan. Atau kalau enggak orang yang bekerja yang bilang, saya diberkati pekerjaan saya. Akhirnya saya jadi ngerti, meskipun memang secara umum, tapi paling besar di keluarga dan orang yang bekerja. Oke, puji Tuhan. Nah, Pastor, kan kita tuh lihat Pastor di depan layar. Kita pengen tahu nih, di balik layarnya ini Pastor Victor sendiri ini ngelolanya bareng tim kah atau yaudah sendiri aja bareng keluarga, bareng istri atau seperti apa sih? Pengen tahu nih kita, karena kan biasanya kita lihatnya di depan layar gitu. Ini menarik nih. Saya kan mulai 2012. Yes. 13 tahun yang lalu ya. Betul. Istri saya saja yang selama 2012 sampai kira-kira 2022, 2023. Jadi hanya saya dan istri. Jadi istri saya yang pegang handphone, kemudian saya yang edit. Wow, berarti itu bisa dong Pastor yang ngedit bisa, video. jadi saya bisa, kalau di komputer itu kan pakai apa? Premiere ya. Kalau di handphone itu macam-macam, ada VN, ada CapCut. Ya, itu terus ada InShot kalau nggak salah. Wow, banyak ya yang bisa dipakai ya. Tapi 3 tahun belakangan ini sudah ada tim. Oh, sudah ada tim. 3 tahun ini. Berarti awalnya sendiri, lalu akhirnya setelah beres pandemi berarti ya Pastor ya? Iya, beres pandemi baru pakai tim. Baru pakai tim. Oke, berarti bisa dong, itu banyak banget aplikasi-aplikasi yang Pastor bisa. Bisa. Wow, belajar sendiri atau gimana Pastor? Iya, belajar sendiri. Jadi ngulik sendiri gitu? Ya, ngulik sendiri, jadi lihat-lihat di YouTube. Keren banget loh. Lihat di YouTube. Keren banget. Dan sekarang akhirnya Pastor pakai tim. Sekarang sudah ada tim. Sudah ada tim. Itu total berapa tim tuh Pastor? 3 orang saja. 3 orang, editing. Yang ngambilin video, yang edit, sama yang pegang media sosial. Wow, keren. Meskipun saya juga pegang juga, cuman tapi pantau aja deh. Paralel. Oh, paralel. Oke. Dan tadi kan sudah dibilang gitu ya, ada banyak sekali orang-orang yang merespon, ada yang respon negatif, ada yang merespon positif, ya kan? Dan juga banyak yang terberkati lewat Instagram dan TikToknya Pastor. Nah, Pastor, aku pengen tahu nih, apa hal yang paling menyentuh hati Pastor yang akhirnya kayak, oke, aku akan terus tetap mau untuk nyampaikan firman Tuhan di TikTok. Mungkin ada beberapa audiens yang cerita mungkin, atau ada hal yang menguatkan sebenarnya. Boleh ceritain ke teman-teman. Ini hal menarik nih. Kalau orang-orang yang juga bikin video saat ini mungkin bisa juga mendengarkan, karena saya lumayan sudah cukup lama juga kan, sekitar 13 tahun nih. Betul. Terus terang orang yang bikin video ini punya semangat yang kadang juga bisa turun, karena nggak gampang juga. Apalagi kalau misalnya pas sudah bikin susah-susah, yang view-nya dikit, yang like-nya sudah sedikit, kemudian komennya juga nggak oke. Nah, tidak bisa dipungkiri memang itu juga kadang-kadang mempengaruhi kita kan. Nah, yang bisa membuat kita bisa terus jalan tentunya karena feedback dari orang-orang yang mengikuti. Jadi pertanyaannya tadi benar banget. Saya seringkali ketika kayak lagi potong rambut, atau lagi di kereta, atau lagi di restoran, suka ada tuh yang datang. Terus kan dulu saya dikenal dengan nama Pastor TikTok kan. Pastor sering di TikTok gitu. Saya ingat juga tuh waktu itu robot TikTok diundang di TV, dia view-nya 5 juta atau 6 juta. Pastor TikTok 13 juta tuh view-nya. Wow. Di TikTok, betul. Luar biasa. Terus dari apa yang mereka sampaikan itu yang memotivasi saya untuk tetap bertahan. Kalau bilang kesan cukup banyak. Tapi yang makanya saya tadi bisa jadi tahu kenapa segmennya di keluarga dan orang kerja, karena di antara sekian banyak itu yang paling berkesan, kalau saya bilang paling berkesan berarti yang lain tidak berkesan, semua berkesan sekali lagi ya. Tapi yang menurut saya yang paling itu keluarga yang mau retak jadi bisa pulih. Wow. Jadi lewat paling banyak keluarga. Paling banyak keluarga yang retak terus akhirnya bisa pulih. Bahkan mereka datang ke gereja. Wow. Temuin saya. Jadi akhirnya menjadi jemaat dan cukup banyak yang jadi jemaat. Luar biasa loh, dari sosial media bisa mengenal Pastor Victor dari lewat firman-firmannya, terus bisa datang ke gereja juga bareng-bareng ya. Luar biasa sekali. Oke, Pastor. Nah, ini tuh kan aku lihat nih, Pastor ini gaya komunikasinya tuh kerasanya hangat banget karena mungkin udah sering banget tampil di depan kamera gitu kan. Nah, pengen tahu kalau misalnya awal-awal orang tuh kan ada yang langsung bisa karena udah biasa depan kamera. Tapi ada juga yang emang sih di mimbar itu bagus, bisa, tapi depan kamera tuh kayak
kikuk, kayak apalagi cuman yang nggak ada yang nonton, terus kayak cuman sendirian ngomong depan kamera. Awalnya tuh gimana gitu, Pastor? Gayanya yang akhirnya sampai sekarang makin dikenal orang, gimana gitu? Nah, orang kadang-kadang kan kalau ketemu saya berpikir gini, kayaknya terbiasa sekali ya depan kamera, kayaknya dari dulu udah biasa ngomong. Betul. Kalau boleh jujur, sampai kuliah aja saya tuh takut sekali ngomong. Wow. Bahkan waktu di kuliah S1 tuh saya ingat saya selalu duduk paling belakang dan selalu menghafal doa Bapak kami. Tahu kenapa? Kalau dosen suruh saya mimpin doa, maka itulah yang saya akan sebutkan karena saya sudah hafal. Jadi saya nggak berani ngomong di depan umum, apalagi depan kamera. Ya Tuhan bawa sedemikian rupa sampai akhirnya bisa menjadi hamba Tuhan, dan akhirnya dimulai dengan media sosial itu karena istri saya yang membantu. Jadi dia kan yang selalu kan jalan sama-sama dengan saya, dan dia bilang, sayang aku ambilin video kamu deh, aku angkat handphone ya. Itu kan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai ratusan kali, dan udah banyak lah, saya nggak hitung berapa kali kan. Ternyata itu jadi kayak apa ya, latihan yang tidak disengaja. Jadi kayak bisa, kok tiba-tiba jadi enak ngomong di kamera, itu kan pasti karena Tuhan. Pasti. Tapi ada Tuhan juga memberi kesempatan lewat setiap hal yang kita jalanin. Makanya bagi semua orang yang sedang Tuhan percaya, entah itu hal-hal kecil sekalipun, lakukan saja. Karena lama-kelamaan akan jadi sesuatu yang luar biasa. Wow, oke. Tadi kan kita lihat gitu ya, Pastor, 13 tahun perjalanan di sosial media sampai detik ini ya, Pastor ya. Dan juga kita juga lihat peran seorang istri yang membantu dari awal, sangat-sangat membantu untuk menjadikan Pastor sekarang semakin dikenal orang, lalu juga semakin apa ya, menjadi berkat juga buat banyak orang. Dan Pastor, aku pengen dengar ceritanya nih tentang apa sih perjalanan hidup Pastor yang sebelum terjun ke dunia pelayanan, apa yang dilakukan dan akhirnya sekarang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Saya tidak pernah berpikir menjadi seorang pendeta. Karena saya orang yang bekerja keras, bahkan dari waktu selesai SMA itu udah kuliah sambil bekerja, dan benar-benar ngejar karir luar biasa, kejar karir, terus kemudian kerja itu nggak pernah kenal waktu sampai tengah malam. Tapi setiap kali kerja itu ada masa-masa di mana saya merasa kosong dan jenuh. Dan ketika kosong dan jenuh itu saya suka ada aja ngeliatin orang melakukan pekerjaan sosial. Terus kemudian yang paling banyak itu sekolah. Jadi saya suka kadang-kadang tuh kalau lagi stres di pekerjaan, kok bisa mampir di depan sekolah apapun. Jadi entah itu SD, SMP atau SMA. Random itu, Pastor? Iya, random. Terus kemudian saya melihat ada guru-guru yang jalan. Terus saya bilang nih ke tim saya bahwa kapan ya kita nih stop dengan pekerjaan-pekerjaan begini nih, kita kerja sosial aja. Saya bilang begitu. Padahal itu cuman kayak asal ngomong gitu. Maksudnya bukan karena sesuatu yang sedang saya pikirin, enggak. Maksudnya saya bilang kayaknya saya pengen kerja sosial nih. Kayak hidup kita tiap hari cari uang, tiap hari kejar karir, tiap hari mikirin diri sendiri. Kapan saya bisa kerja sosial? Jadi sebenarnya nggak berpikir jadi pendeta, malah berpikir mau jadi seorang pengajar yang tidak usah dibayar. Wow, sombong sekali ya, sombong sekali. Bukan masalah sombong, maksudnya pikir kan saya kerja nih tiap hari cari uang, cari karir. Betul. Bahkan saya ingat saya udah bisa ada di sebuah posisi vice president di usia 28 tahun. Wow. Jadi manajer itu kalau nggak salah usia 22 tahun atau 22 tahun tuh udah jadi branch manager, udah punya supir, punya mobil yang dari perusahaan ya, maksudnya bukan. Karena saya 18 tahun itu udah kerja sambil kuliah. Wow, keren banget. Jadi kan benar-benar berkarir kan, maka 4 tahun bener. mulai dari staff biasa, supervisor, senior supervisor, umur 22 tahun udah manajer. Jadi tiap hari tuh kejar karir terus. Terus tiba-tiba kayak di waktu-waktu kosong hidup saya, jenuh hidup saya tuh. Kepengen sekali ya bisa kerja sosial, pengen sekali ya bisa jadi berkat. Itu awalnya, Tuhan bukain jalan. Satu hal lagi nih, setiap kali saya bekerja, dimanapun perusahaan saya kerja, saya diangkat jadi ketua PD. Padahal saya masih penuh dengan emosi, kemudian kayaknya kurang layak lah gitu, kurang layak gitu untuk. Tapi selalu diangkat jadi ketua PD. Nah itu bukan mungkin ya, pasti cara Tuhan tuh untuk membawanya sampai akhirnya bisa jadi seorang hamba Tuhan. Nah ini perjalanannya ini luar biasa banget, Pastor. Karena dari awalnya benar-benar bisnismen banget gitu, belibet tuh ngomong tuh. Bisnismen banget, kerja terus, pada akhirnya
terjun ke dunia pelayanan. Nah, tapi kita pengen tahu, pengen gali lebih dalam lagi nih Pastor. Kenapa dan momen apa yang ngubah arah hidup Pastor untuk akhirnya mutusin, oke, aku mau total nih, penuh waktu, berarti full time ya Pastor ya sekarang full time. Sudah full time. Berapa tahun ya? Wow, sekitar dari 2008, 17 tahun full time. 17 tahun full time. Tapi tidak harus semua mengikuti jadi full time. Iya, enggak harus. Tidak harus, kan panggilan orang masing-masing. Betul. Setiap orang punya destininya masing-masing ya. Tapi kita pengen tahu nih cerita Pastor yang tadi kan udah 13 tahun gak tuh? 13 tahunnya di sosial media. Tapi itu ketika sudah menjadi full time atau belum? Sudah menjadi full time, karena full time udah 17 tahun. Full time 17 tahun, terus juga akhirnya pelayanan gitu. Dan ceritanya akhir titik balik Pastor, kan tadi ada proses yang namanya jenuh dalam bekerja, terus juga pengen bukan melayani ya, jatuhnya pengen kerja sosial gitu, kerja sosial, tapi akhirnya Tuhan arahin untuk melayani sepenuh waktu. Titik baliknya di mana sih Pastor? Jadi dalam hidup saya ini Tuhan pakai yang paling banyak mengubah hidup saya adalah istri saya. Dia melayani pertama, bahkan sering kami jujur nih, sering kami berantem karena saya bilang ke gereja seminggu sekali itu udah bagus banget. Kamu mau ada hari Senin lah, hari Rabu lah. Mau berapa kali ini 1 minggu? Jadi istri saya yang paling rajin. Dia yang membawa saya dalam pelayanan. Sampai akhirnya ya udahlah, saya mengalah. Saya tetap bekerja tapi saya ikut-ikutan. Jadi belum melayani sungguh-sungguh, hanya ikut-ikutan aja nemenin istri. Terus setelah ikut-ikutan, akhirnya karena saya ada di Surabaya waktu itu, saya lihat ada STT Betani waktu itu di Surabaya itu buka untuk S2. Akhirnya saya daftar masuk ke sana. Tapi saya bilang, ini kan cuma saya belajar aja. Tapi saya tetap kejarnya adalah karir pekerjaan. Dan memang betul, karena saya kejar karir, waktu itu sudah mau hampir selesai sebenarnya. Tapi karena saya ditawarin pegang nasional pindah ke Jakarta, saya tinggal juga tuh sekolahnya. Ini memang agak berdosa juga. Jadi si S2 ini nggak sampai selesai gitu? Nggak sampai selesai. Padahal hampir selesai itu, udah setahun lebih, udah mau 2 tahun. Udah mau bikin tesis itu ya? Iya, bahkan sudah ada judulnya, sudah bikin judulnya, udah bikin kerangka. Ya sayang sekali sih. Ya makanya sekarang anak-anak saya yang ikuti STT Karisma. Di STT Karisma di Pak Rubin kan, Pak Yanto. Jadi akhirnya pindah karena sama kejar karir. Tapi waktu di tengah kejar karir ini kembali lagi, kapan ya saya bisa melayani sosial? Tapi itu masih belum masuk ke dalam hal rohani atau ikut-ikut melayani, ikut-ikutan aja. Nah setelah itu terus Tuhan percayakan ketua PD yang saya tadi cerita. Ketua PD ini kok bukan 1 kali pindah ke tempat kerja lain, ketua PD lagi. Akhirnya saya pikir, apa ya maksud Tuhan kok ketua PD terus? Kayak mau diarahin ya Pastor? Iya, sampai akhirnya satu ketika Tuhan percayakan menjadi gembala jemaat. Masih kerja waktu itu. Dan istri saya juga berbisnis. Jadi saya waktu itu sebagai seorang vice president, sebagai seorang director. Istri saya punya bisnis dan kami sebagai gembala jemaat. Nah, di tengah saya melayani, terus terang karena saya orang yang quote and quote gila kerja. Jadi kerja sungguh-sungguh dan sangat disiplin, kerja keras. Saya menetapkan standar yang tinggi buat tim saya, maka standar yang tinggi itu harus saya makan juga. Artinya karena tim saya harus datang pagi, pulang malam, harus kerja keras, maka saya harus menjadi contoh kan. Saya harus datang lebih pagi dan pulang lebih malam. Ternyata itu yang menjadi penghalang terbesar dalam pelayanan pengembalaan saya. Karena saya akhirnya tidak bisa melayani pengembalaan dengan baik. Sampai akhirnya Tuhan Tuhan taruh di hati saya, kamu ini untuk pekerjaan kok seperti itu, tapi untuk Tuhan kayaknya ini selalu nomor 2 gitu, nggak bisa. Orang mau minta konseling nggak bisa, karena ada yang mau layani tengah minggu utus orang aja, karena sebuah standar yang tinggi dalam pekerjaan. Sampai akhirnya mungkin kan kalau orang tahu saya Pastor Victor Abraham tuh sebenarnya nama saya bukan Victor Abraham. Siapa tuh Pastor? Boleh langsung dijelasin juga? Boleh dong Pastor, nggak apa-apa. Nama saya Victor Tanjung sebenarnya. Victor Tanjung. Dan itu nama di KTP kan, Victor Tanjung. Jadi kalau orang biasanya kalau undang, dia mau beliin tiket, saya bilang, jangan, itu nama saya bukan Victor Abraham, nama saya Victor Tanjung. Nah pada saat berbagai keadaan itu kan seperti
kok lebih memilih pekerjaan terus nih. Jadi jemaat ataupun nanti kalau ada pelayanan-pelayanan saya pikir saya utus orang aja gitu. Terus saya dapat rema tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi Abraham itu kan mempersembahkan, kalau saya boleh bilang, persembahan excellent gitu. Anaknya yang tunggal, bahkan early in the morning, pagi-pagi benar. Dia menyiapkan segalanya dengan sangat baik. Terus Tuhan taruh di hati saya, apa yang paling saya pikirkan gitu, pekerjaan. Apa yang paling ingin saya capai? Karir. Nah, itu yang menjadi penghambat saya memberi yang terbaik buat Tuhan. Waduh, saya nangis kalau cerita begini juga sedih sekali. Saya memang kok kayaknya mikirin pekerjaan melebihi Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan pada situ menjadi gembala. Ya akhirnya saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan, kan kalau seorang laki-laki kan harus mencukupi istri dan anak-anak. Pada saat itu posisi udah tinggi. Sayangnya untuk gaji besar, ya. gaji besar, fasilitas banyak, sering keluar negeri dan lain sebagainya. Jadi saya minta tanda deh kalau saya ngomong ke istri, saya bilang Tuhan, kalau saya ngomong ke istri, kalau istri dan keluarga dukung, itu tanda dari Tuhan untuk saya yang sudah menjadi gembala dan juga masih bekerja meskipun itu tidak salah harusnya. Tapi saya mau ambil komitmen, keputusan untuk kalau Abraham memberikan persembahan excellent, yaitu anaknya yang tunggal yang dia kasih, kata Alkitab, yang sangat saya suka itu kan pekerjaan dan karir. Nah inilah yang saya mau bawa nih Tuhan. Nah, istri saya dukung. Akhirnya udah kami lepaskan pekerjaan itu. Ya jujur saya dan istri sulit banget ya. Tertawa. Kenapa tertawa? Karena kita takut kita ini apakah masih waras ataukah sudah. Iya benar. Jadi tertawa ini bukan karena menertawakan pekerjaan, bukan. Apalagi waktu itu saya ingat udah saya lepas, ada beberapa multinational company maupun international company yang menawarkan jabatan yang cukup tinggi dengan fasilitas yang cukup menggiurkan. Saya ajak istri saya, kembali lagi istri saya bilang bahwa kami udah komit untuk. Jadi kan biasanya kan kalau untuk level director kan diundang interview kan sama komisaris. Jadi berapa kali tuh diundang sama komisaris. Saya minta istri saya aja yang jawab. Istri saya yang bilang bahwa kami udah komit untuk melayani sepenuh waktu. Saya ingat banget komisaris yang bilang begini, ibu harus tahu loh, Rasul Paulus juga bikin tenda. Saya ingat kata-kata itu. Terus istri saya bilang, enggak, kami sudah komit untuk panggilan kami dalam melayani full time. Nah tanda itu yang membuat akhirnya kami putusin untuk melayani full time. Sulit ya Pastor ya. Saya ngerasanya sangat sulit loh untuk bisa melepaskan. Maksudnya kita kan manusia Pastor ya. Jadi pasti banyak hal yang difikirkan, mulai nanti pasti akan ada worry-nya masa depan seperti apa. Anak-anak saya masih sekolah. Iya betul. Dan batal masuk international school, batal. Padahal banyak hal udah keterima batal kan, nggak mampu bayar. Karena sangat mahal ya Pastor ya. Sangat mahal. Dan juga udah ditawarin ini itu, terus kayak seakan seperti yakin mau total pelayanan gitu kan. Makanya sampai tadi saya bilang tertawa kan, bukan kenapa, ini waras apa enggak sih gitu. Keputusan yang sulit sih. Sulit karena dulu kan waktu kerja, supir ada, mobil ada, sekretaris, staff gitu banyak, mau perlu apa aja gampang. Kemudian perusahaan tuh provide macam-macam gitu, sering ke luar negeri, terus juga kayaknya semua tuh dibayarin gitu. Saya sakit aja dikasih kamarnya VVIP, karena kan travel tertentu kan dapatnya VVIP. Ya setahun 2 kali tuh masuk rumah sakit. Tapi 17 tahun ini gak pernah masuk rumah sakit. Tuhan yang langsung turun tangan ya Pastor ya. Makanya kadang-kadang saya ingat waktu itu istri saya bilang gini, kamu nih setahun 2 kali lo masuk rumah sakit. Nanti kalau kita tinggalin nih siapa yang bayarin? Ya benar-benar. Ya udah kalau kita masuk kelas 3 gak apa-apa kali ya. Maksudnya kan biasa VVIP nih. Tapi ternyata 17 tahun ini gak masuk rumah sakit. Sama sekali gak masuk rumah sakit. Luar biasa sekali. Tuhan yang lindungi ya, Tuhan yang berkati ya. Benar-benar ketika Pastor ambil keputusan gitu, langsung Tuhan yang buka jalan semuanya. Amin. Gitu. Lalu Pastor, tadi kan kita udah tahu nih keputusannya sangat sulit. Mungkin menurut orang-orang ini teman-teman semua yang nonton, kalau gue di posisi itu kayaknya bingung banget nih gitu kan. Dan
itu awal mulanya seperti itu. Lalu akhirnya ambil nih keputusan, oke, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan gitu ya jatuhnya ya Pastor ya. Dan saat melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan, apa sih tantangan yang terbesar sampai mungkin Pastor pernah gak sih ngalamin yang namanya udahlah, udah gak mau lagi gitu, atau kayak udah capek atau seperti apa? Mungkin Pastor punya pengalaman itu? Ini yang saya sering ceritakan buat teman-teman yang datang ke saya dan bilang, saya mau siap nih melayani full time. Saya selalu bilang, ingat full time atau tidak full time itu nggak ada yang salah loh. Artinya ketika seseorang bekerja sambil melayani juga nggak salah. Ini harus diuji berkali-kali. Karena saya juga bersama istri juga diuji, kami mengujinya berkali-kali dalam doa dan minta tanda dari Tuhan. Saya mengalami kesulitan banget loh, Esther, sama keluarga. Kalau saya pikir-pikir sampai hari ini, kalau tidak ada Tuhan, terutama lewat istri dan keluarga, mungkin saya nggak bisa bertahan. Sulit banget. Kalau ditanya seperti apa sulitnya, 5 tahun pertama itu amat sangat sulit sekali. Makanya saya bilang buat teman-teman, jangan lihat ketemu saya hari ini terus kayaknya saya mau ikut full time aja, kayaknya dikenal nih di TikTok dan lain-lain. 5 tahun pertama amat sangat sulit sekali. Jadi dari ada menjadi tidak ada. Bukan karena Tuhan jahat, karena kan saya tinggalkan pekerjaan, istri saya tinggalkan bisnis. Rumah yang waktu itu kami karena kerja kan, jadi kami ambil yang agak bagusan, dicicil lah gitu. Sudah mau hampir lunas, akhirnya mesti dijual. Mobil kantor dibalikin, mobil sendiri dijual. Anak-anak yang masuk di international school nggak mampu bayar, akhirnya masuk sekolah biasa saja. Tapi ternyata sekolah biasa itu jadi bagus sekarang sekolahnya. Jadi memang Tuhan sudah punya cara. Nah, terus sulit sekali. Nah, di tengah kesulitan itu saya ingat kan kendaraan nggak ada, terus rumah dijual, kami harus sewa rumah yang sangat, kalau saya bilang rumah mewah tuh mepet sawah. jadi bukan mewah beneran ya, mepet sawah kecil, kemana-mana dekat gitu kayaknya, mau ke kamar mandi dekat, sangat kecil. Terus saya bersama anak-anak dan ada mama saya ikut, kami berenam ini hanya pakai satu kamar mandi. Terus kemudian sulit sekali. Saya harus bilang nggak, makan susah, semua susah. Bukan karena Tuhan jahat sekali lagi, karena kan keputusan yang diambil. Betul. Saya berpikir Tuhan waktu saya bekerja, makanya ini harus jadi pertimbangan semua orang ya. Jangan doa puasa atau melayani Tuhan karena supaya diberkati. Saya bisa cerita ini karena dulu saya pikir gini, ya, saya juga manusia biasa, saya mengaku bahwa tidak sempurna. Saya dulu bekerja, saya harus bilang amat sangat diberkati. 28 tahun jadi vice president itu kan cukup muda menurut saya. Usia segitu sudah menjadi seorang vice president di international company. Saya berpikir bahwa Tuhan dalam pekerjaannya menyertai saya, gimana nih dalam pekerjaan Tuhan? Wah, pasti akan seru sekali. Betul. Kemudian saya mulai sungguh-sungguh doa puasa, ya. Semualah pokoknya mau bilang apa aja. Doa keliling iya, doa puasa iya, semuanya saya lakukan. And then apa? Tidak diberkati. Ini harus cerita. Akhirnya sekarang saya mengerti. Apa yang kita lakukan bukan supaya diberkati, nggak boleh, itu salah. Saya pun salah tuh dulu. Berpikir mungkin Tuhan kalau saya dalam pekerjaannya Tuhan berkati, ini ikut Tuhan nih kalau saya udah sungguh-sungguh, apalagi doa puasa, doa keliling segala macam, wah ini pasti akan diberkati. Ternyata enggak. Tuhan punya maksud supaya harus teruji dulu, harus ngelewatin proses sulit. Kemudian saya punya cerita menarik nih, ketika sulit itu saya ditawarin jadi, bukannya jadi direktur, jadi CEO. Masih ya, tawarannya masih terus ada ya Pastor? Fasilitas yang lebih mewah lagi gitu. Terus kemudian sama kan, saya dan istri tidak ambil nih. Terus tahu nggak, kami lagi duduk nih sama istri, ada pendeta yang khotbah kan. Nah, pendetanya ngomong apa tahu? Cerita tentang seseorang yang kejebak banjir. Terus kemudian minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku ya. Terus ada orang yang lewat dengan perahu, ayo Pak, dia bilang enggak, aku udah berdoa sama Tuhan. Terus jalan lagi perahu yang kedua, enggak, aku udah berdoa sama Tuhan. Akhirnya dia meninggal, pendeta itu cerita. Ya ini kan cuma cerita aja. Ketika meninggal dia ketemu Tuhan, dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa gak nolongin? Kenapa gak nolong saya udah berdoa. Terus Tuhan bilang, bukankah perahu-perahu yang aku kirim itu untuk kamu? Bisa dibayangin Esther? Berarti ketika saya dan istri dan anak sulit luar biasa, pekerjaan datang berkali-kali, istri saya nolak,
jangan-jangan itu perahu. Maksudnya betul. kok nggak ada mobil, hidup susah, ini mau makan aja susah. Dari yang ada sampai benar-benar kan habis gitu. Terus kami berdoa dan minta tanda yang kalau menurut saya tanda ini agak ya jangan dicoba kalau bukan dari Tuhan lah gitu. Benar. Jadi ada Alkitab yang merupakan hadiah buat kami. Terus karena hadiah itu kami simpan, jadi yang dibaca itu Alkitab yang lain lah. Alkitab ini kayak rapi gitu, tersimpan dengan rapi. Kami bilang, Tuhan, kami ini udah di persimpangan banget nih. Tolong kasih tanda, saya dan istri habis berdoa ini akan buka Alkitab. Ini permintaan kami terus terang permintaan yang agak aneh sebenarnya. Karena ini kayak mau main sulap dengan Tuhan lah gitu. Betul. Tapi kami lagi dalam kondisi yang persimpangan banget itu lah. Karena anak-anak sulit, kami sulit. Dan kami sudah menolak banyak perahu nih kalau dengar pendeta itu khotbah. Tolong kalau kami buka, Tuhan kasih tanda yang sangat jelas Tuhan. Kalau bisa jangan pakai saya harus tafsir lagi. Langsung aja to the point Langsung aja gitu. to the point gitu. Dan kalau bisa itu saya dan istri langsung lihat. Jadi kita nggak usah janjian mau lihat kiri apa kanan. Pokoknya begitu buka langsung baca. Ini benar-benar Tuhan lakukan. Benar-benar Tuhan lakukan. Begitu kami buka Alkitab yang baru ini, langsung kami berdoa baca. Barang siapa yang siap untuk membajak, menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Waduh, kami berdoa nangis. Aduh, kenapa kamu harus ragu? Kalau udah siap menoleh ke belakang itu tidak layak. Kenapa masih mikir bahwa kemarin tuh nyesel? Kenapa masih mikir bahwa tawaran-tawaran kemarin tuh perahu? Enggak, memang beda. Kalau tawaran perahu itu mungkin tawaran untuk keselamatan supaya dia nggak tenggelam. Tapi tawaran pekerjaan kamu itu bukan perahu. Itu untuk menarik kamu kembali lagi pada apa yang sudah kamu dan istri komitkan. Udah saya ngomong gini sampai gemetar nih. Maksudnya gimana ya Tuhan bisa kasih tanda yang sampai saya bilang tolong jangan ikutin tanda yang kami lakukan. Karena waktu itu tuh benar-benar di posisi yang udah gambling banget ya. Gambling banget udah gimana anak. Ya kalau saya boleh bilang tantangan terbesar saya itu ya keluarga tuh. Kalau kita sebagai orang tua susah masih bisa tahan. Begitu lihat istri susah, waduh sedih sekali. Tapi begitu suami istri lihat anak-anak susah, itu akan sangat sedih sekali. Pengen do the best tapi kayak sulit gitu ya. Sulit banget. Itu yang membuat hampir menyerah, tapi ya Tuhan tolong udah. Tuhan tolong sampai saat ini. Sampai saat ini benar. Tadi juga keluarga itu peran yang sangat penting ya buat pastor. Ya buat semua orang lah ya. Karena buat anak, buat istri pengen nyenengin gitu kan. Dan sampai saat ini anak-anak ada berapa pastor? Sorry. Anak 3, mantu 1, cucu 1. Wow, udah punya cucu ya. Gak kelihatan loh. Gak kelihatan udah punya cucu. Dan jadi kita pengen tahu pastor. Tadi kan tentang keluarga disebutkan pengen lakukan yang terbaik segala macam. Dan pengen tahu keseimbangan antara pelayanan dan kehidupan keluarga pastor nih. Kayak gimana cara mengatur waktunya supaya keluarga juga. Terkadang nih anak-anak tuh kalau lagi di fase-fase remaja, dewasa gitu, ada yang rasanya papa sibuk banget nih pelayanan. Kan kalau pelayanan tuh kayaknya keliling Indonesia, kayak gitu nggak pastor? Betul. Jadi ditinggalin ya anak-anak kayak gitu. Apa ada perasaan-perasaan mungkin anak-anak di fase-fase, aduh papa mama aku kemana atau gimana? Dan jadinya gimana caranya pastor bisa menyeimbangkan antara pelayanan dan keluarga tetap harmonis, anak-anak tetap merasa disayang, tidak dilupakan, itu gimana pastor? Ya ini pertanyaan yang bagus sekali karena terus terang pelayanan saya juga sempat ada di waktu dimana sering banget ninggalin mereka. Kan kalau pelayanan ke luar negeri itu kan sekali berangkat 1 bulan. Waduh, saya kayak ke Amerika tuh kan 1 bulan atau 3 minggu kan. Kalau pelayanan dekat-dekat sih mungkin bisa seminggu atau 3 hari sudah balik. Terus terang sebelum memulai pelayanan ini, saya dan istri punya kayak ada satu prinsip gitu. Waktu kami lihat di media sosial, kadang-kadang kan view-nya banyak banget. Suka orang ada yang puji, waduh, pastor ini kopi. Kayak di TikTok tuh ada yang view-nya 13 juta. Di Instagram juga pernah ada yang 13,1 juta lebih tepatnya. Jadi view terbanyak tuh di Instagram 13,1 juta. Di TikTok juga 13,1 juta. Which is itu susah kalau untuk video rohani kan sebanyak itu. Tapi kemudian saya dan istri berprinsip begini. Kami senang kalau ada ribuan
orang diberkati lewat ibadah onsite atau jutaan orang diberkati lewat online. Tapi kami lebih senang lagi kalau dari dalam rumah anak-anak dan keluarga lebih dulu diberkati. Memang kalau ngomong begini kan bisa jadi orang berpikir egois banget nih. Bukan maksud saya tidak mementingkan orang lain dibanding keluarga, bukan. Maksud saya jangan sampai saya terlihat baik dan setiap orang melihat waduh baik banget, tapi ternyata anak-anak tidak merasakan hal yang sama. Itu merupakan prinsip kami. Nah, karena prinsip itu yang membuat akhirnya kami membuat kesepakatan lewat komunikasi. Jadi ternyata sebenarnya peran yang paling penting itu komunikasi aja. Semua bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik. Jadi kita duduk sama-sama dengan istri, anak-anak. Tuhan terutama semua setuju. Hari Minggu yang terpenting semua setuju. Jadi udah nggak ada no excuse kalau udah hari Minggu. Waktu keluarga dikomunikasikan di hari luar minggu, semua setuju. Waktu keluarga bisa dirubah dengan komunikasi. Jadi misalnya kita akan ngomong, ini ada pelayanan seperti ini nih. Gimana kalau hal yang sudah kita sepakati misalnya seminggu sekali jalan sama-sama, akhirnya jadi terganggu. Gak apa-apa, kita ganti aja hari lain. Jadi semua dikomunikasikan sehingga semua merasa baik. Dan karena prinsip tadi yang kami sering sampaikan bahwa ingat papa mama senang menjadi berkat buat banyak orang, tapi lebih senang sebelum banyak orang diberkati, kalian anak-anak harus lebih dulu merasakan berkat Tuhan lewat kehidupan papa dan mama. Luar biasa. Nah itu yang membuat akhirnya sampai hari ini puji Tuhan bisa seimbang. Sebenarnya kalau boleh bilang seimbang tuh ya satu kata sih, komunikasi aja. Ya, kalau kurang komunikasi kadang-kadang kan kita merasa gini, keluarga harus mengerti kita dong. Apalagi sebagai hamba Tuhan, maaf gitu senyum terhadap semua orang harus. Baik terhadap semua orang. Padahal kita bukan robot. Kadang-kadang ada sakit hati, ada kecewa, ada capek, ada jengkel. Nah, kelemahan kita apa? Kita berpikir, maka keluarga kita harus mengerti kita. Anak-anak harus mengerti. Terus kita berpikir, kita bisa buang sampahnya ke anak-anak. Jadi udahlah kita senyum sama semua orang, marah-marahnya sama anak. Kadang-kadang itu salah tuh. Jadi akhirnya kami belajar bahwa kalau bisa senyum sama orang, maka harus dimulai senyum dulu dari dalam keluarga. Kalau bisa ngomong baik sama orang, maka harus belajar ngomong baik dulu dari keluarga. Itu pesan yang sangat luar biasa loh Pastor. Karena banyak anak-anak sekarang merasa bahwa peran orang tua tuh kurang ya. Apalagi aku ngeliat di sosial media tentunya fatherless tuh banyak banget tuh. Ketika anak-anak gak ngerasa peran seorang ayah gitu kan. Dan akhirnya mereka ngerasa kenapa sih kok papa kalau sama orang-orang baik sama aku enggak gitu kan ya, banyak yang terjadi. Puji Tuhannya anak-anak pastor tidak merasakan, puji Tuhan. Boleh jujur pernah merasakan. Oh pernah. Saya pernah salah sama anak pertama saya. Gimana tuh ceritanya pastor? Tapi saya minta maaf sama dia. Jadi makanya untuk orang tua yang dengarkan kisah ini, pesan yang satu orang tua tidak selalu benar. Orang tua tidak selalu benar. Orang tua juga manusia biasa. Nah yang kadang membuat anak-anak tidak bisa merasakan kasih karena orang tuanya terlalu gengsi, mau minta maaf. Ya itu dia benar. Keras. Nah kalau udah keras gengsi. Jadi saya pernah salah sama anak saya. Saya pernah kasar banget. Dan saya berpikir saya udah kerja cari uang. Waktu zaman bekerja nih. Kemudian melakukan semua yang terbaik. Bahkan anak-anak kan gak usah mikir kan. Kalian semua udah, pokoknya semua udah oke lah. Tercukupi lah ya. Tercukupi gitu. Ternyata itu pemahaman yang salah. Jadi kayak saya kasar banget. Anak-anak gak merasakan kasih sayang. Jadi kalau ada doa Bapa kami di bumi seperti di sorga, kayaknya di rumah gak seperti di sorga. Dan saya bersyukur sekali pada Tuhan. Tuhan jamah hati saya untuk bisa sadar gitu. Berubah. Saya minta maaf. Saya pulihkan hubungan. Dan akhirnya anak-anak bisa jadi baik kan orang tuanya. Ya benar. Jadi itu terjadi yang awal-awal ketika menjadi full time. Jadi baru 16 tahun ini. Sebelumnya saya orang yang kasar sekali, keras. Karena dari belajar, hal yang terjadi. Akhirnya istri saya yang selalu juga ingetin saya. Dia selalu ingetin saya bahwa bagaimana menjadi ayah yang baik. Makanya saya merasa suami istri itu saling mempengaruhi. Iya, suami istri saling mempengaruhi. Kalau istri baik, pasti suami jadi baik. Suami baik, istri jadi baik. Betul. Dan berarti pastor istri juga pelayanan bersama ya, berarti pelayanan ya dari bersama. Awal banget. Dan kami anak-anak sama-sama gimana? menjadi pendeta
Udah berapa tahun tuh Pastor? 20 tahun lah kira-kira. Wow. Ya, baru 20 tahun, masih banyak yang lebih senior. Betul, tapi umur saya aja masih 24 tahun, jadi kayak berarti saya 4 tahun Pastor sudah pelayanan. Dan anak-anak juga ikut aktif Pastor? Aktif, pelayanan. anak yang pertama saya evangelis, dia kuliah S2 di STT Karisma. Oke. Kemudian selain menyampaikan firman, dia mengkoordinir musik, jadi dari kelas 5 SD udah main piano. Luar biasa. Anak yang kedua, seorang evangelis juga, kuliah S2 juga di STT Karisma. Luar biasa sekali. Waduh, STT Karisma sangat berkesan buat keluarga kami, karena 2 anak kami kuliah S2 di sana. Bahkan tim sekretariat kami juga kuliah di STT Karisma. Oke, dapat bekal banyak ya dari sini bekal ya, banyak. STT Karisma. Yang kedua ini menyampaikan firman, juga mimpin puji-pujian. Anak yang ketiga sekarang masuk S1. S1 sekuler dulu, nanti mungkin S2-nya nanti S2-nya nanti ke STT Karisma lagi, mohon doanya. Dia melayani sebagai sosial media spesialis, jadi dia yang nangani sosial media gereja. Kemudian juga mengkoordinir tim Rebana, jadi ya tim Rebana biasanya. Dancer ya. Betul. Kalau mantu melayani juga, jadi mantu saya melayani sebagai mengkoordinir sekolah minggu sama sekretariat. Kalau cucu sebagai penghibur. Jadi kalau kata pengurus harus dibawa terus karena ini menghibur katanya. Enggak ya, Juk. Kalau bisa dia juga ikut melayani sebagai penghibur dulu sementara kan masih kecil, baru 8 bulan, 9 bulan. Wah, masih bayi ya? Masih bayi. Oke, Pastor. Ada pesan nggak Pastor untuk kita-kita dan untuk gereja mungkin untuk kedepannya seperti apa? Pastor punya pesan tersendiri? Kalau pesan untuk anak-anak muda atau orang-orang yang bekerja, pengaruh media sosial ini kan luas banget. Harus dekat dengan Tuhan. Betul. Makanya ada firman yang berkata jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Jangan cuma pertemuan ibadahnya saja. Kan ada orang pergi gereja cuman yang penting ke gereja kan. Tapi bagaimana mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kan media sosial dan lain-lain begitu agresif hari-hari ini. Kalau nggak dekat dengan Tuhan, kita bisa salah langkah ke bawah arus. Kalau untuk pelayanan-pelayanan untuk gereja-gereja, mungkin satu hal aja, jangan padamkan api. Yang susah tuh jaga api itu semangat di dalam Tuhan. Ada banyak api yang mulai padam karena kesibukan. Api yang padam karena motivasinya jadi salah. Api yang padam karena kekecewaan. Ya, ini juga kami alami kan di gereja, bagaimana nih supaya itu yang selalu diingat tiap kali bangun Tuhan. Kiranya api semangat yang terus Tuhan berikan buat kami ini jangan padam karena salah motivasi. Jangan padam karena kekecewaan, jangan padam karena apapun, tapi selalu menjaga api itu tetap menyala untuk memurnikan setiap hati kami, tetap berkenan di hadapan Tuhan untuk tidak lelah melayani Tuhan. Oke, luar biasa. Sama satu hal lagi Pastor, pertanyaan bonus. Apa hal yang misalnya ada quotes kah atau ada ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan Pastor Victor untuk pribadi dan keluarga dan bisa disampaikan untuk teman-teman yang lagi nonton? Saat ini saya punya 3 value dalam hidup saya. Yang ini juga saya sampaikan buat semua. Value yang pertama adalah called. Jadi saya pegang firman Tuhan begini. Sebab bukan kamu yang memilih aku, tapi aku Tuhan yang memilih kamu. Jadi kita bisa melayani, bisa datang ibadah, bisa bekerja, bisa melakukan apapun. Harus sadar bahwa itu karena Tuhan yang pilih. Jadi bukan karena kehebatan kita, maunya kita. Karena terutama untuk teman-teman saya yang melayani, saya bilang, kalau itu maunya kamu, nanti kamu jadi berkarir. Kalau berkarir dalam pelayanan ini bahaya sekali. Akhirnya kita sikut-sikutan, kita merasa kok dia lebih hebat dari kita. Dan akhirnya ukuran kita jadi salah. Benar, Pastor. Jadi itu value pertama tuh selalu kami pegang. Apapun lah, pokoknya kalau bisa. Saya bahkan ada hari ini bersama Esther, bisa berbincang-bincang, saya percaya Tuhan yang pilih. Itu value pertama. Value yang kedua adalah devoted. Jadi saya pegang firman-Nya, apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau Tuhan sudah pilih dan Tuhan percayakan, juga buat orang-orang muda yang sudah Tuhan pilih untuk sekolah ataupun bekerja dan lain sebagainya, maka lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Kalau untuk manusia kan kita bisa kecewa, jadi lakukan untuk Tuhan. Nah, value yang ketiga adalah peace loving. Firman Tuhan bilang, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih.
Nah dalam pelayanan atau dalam apapun kan ada gesekan, Iya benar. ada kekecewaan, ada yang kita nggak pernah bisa selalu nyenengin orang. Ya. Ataupun kita tidak pernah bisa selalu senang atas apa yang orang ucap. Betul, Kan betul, kita betul. maunya kan semua bisa nyenengin betul. kita juga harus sadar bahwa tidak semua orang bisa nyenengin kita. Ada gesekan dan lain sebagainya. Mari selesaikan semua itu dalam kasih. Jadi bukan lagi memaafkan loh, tapi mengasihi. Jadi kalau lagi ada kecewa atau gesekan, nggak saya sudah memaafkan, nggak. Bukan lagi memaafkan, tapi mengasihi. Iya, luar biasa sekali. Kira-kira Terima sama. kasih banyak Pastor untuk pesan-pesan yang disampaikan. Ya. Terima kasih untuk bisa hadir di sini Terima Pastor. kasih. Terima kasih banyak.